teman-teman. Sekarang saya mau wawancara untuk pelaku usaha Kopi Prabu yang sekarang lagi hits di kalangan muda. Kita ikutin terus ya. Selamat sore Bu Lia. Selamat sore. Kami dari Universitas Cikubang untuk mewawancari pelaku usaha Kopi Prabu, bagaimana sih tentang perjalanan Kopi Prabu sendiri. Nah, untuk pertanyaannya, kapan itu Kopi Prabu dimulai? Kita buka itu pertengahan tahun 2018. Iya, belum ada 2 tahun ya. Pertengahan di tanggal 22 Desember tahun 2018 Bu. Sampai dengan sekarang. Kemudian awal berdirinya Kopi Prabu itu memerlukan modal usaha itu banyak atau sedikit? Kira-kira ya hitung-hitung berapa itu? Jadi memang kita kebanyakan untuk modal lumayan buat kami ya Bu ya. Karena kan untuk mesinnya itu kan ada sekitar 80 juta untuk mesin kopinya. Kemudian untuk alat-alatnya lumayan lah Bu. Mungkin ada sekitar 200, lebih dari 200, di bawah 300 juta. Iya. Kemudian untuk omset Kopi Prabu sendiri pada saat sebelum pandemi atau sesudah pandemi itu mempengaruhi atau enggak? Omsetnya kira-kira? Iya, berpengaruh. Mungkin pengaruhnya yang di luar prediksi kami ya Bu ya, karena selama sebelum pandemi kita itu average dari sampai minggu average-nya itu sekitar 4 atau 5 juta sehari. Iya. Selama pandemi ini kita kalau dengan sampai sekarang ini tuh sekitar 8 jutaan. Malah pada saat pandemi itu 9 jutaan kita. Jadi itu yang kita sendiri juga heran gitu kan. Karena juga kita berpikir pasti pandemi ini kita kan turun pasti drastis ya. Cuman kita cuman ini ya sama teman-teman berpikir bahwa kita usaha aja. Kita banyakin doa, kita banyakin ngajinya. Ya itulah akhirnya hasilnya di luar ekspektasi kami. Selama pandemi ini tetap protokoler juga jalan. Kita ngikut aturan pemerintah juga, tutup jam 8, kita tutup jam 8, jam 9, jam 9, sekarang tutup jam 10, kita ngikut. Itu sih Bu, jadi berbeda, tapi buat kami lebih baik gitu ya, dari sebelum pandemi malahan. Iya, kita sempat khawatir juga, aduh ini pandemi kayak gini pasti kita turun drastis ya gitu kan, kalau secara logikanya seperti itu. Akhirnya kita juga sama-sama ayo kita ngajinya tiap hari ditambahin, ngajinya ini ya alhamdulillah malah hasilnya Aktualnya iya di luar malah naik jauh. Iya bener Bu. Ya, ini untuk tantangan atau kendalanya sendiri untuk Kopi Prabu itu seperti apa? Kendalanya Dalam hal apa? Kalau untuk saat ini pastinya sih satu kompetitor pasti ada ya Bu ya. Iya. Cuman kita punya pasar sendiri-sendiri yang di sekitar sini ya. Kendalanya pasti kita di pelayanan dengan kita punya keterbatasan manpower di sini. Kita dituntut juga untuk melakukan servis yang lebih. Ya itu dibutuhkan strategi dalam pelayanan kita. Ceritanya di situ sih Bu, kita di bersama tempat ya, kita alhamdulillah makin banyak, tapi ini sedang kita bangun untuk yang di lantai 2 biar di sini juga tetap protokolnya juga jalan, nggak terlalu rapat. Kemudian ini kan banyak ruang terbuka, kalau hujan kita juga perlu pikirkan di situ juga. Ya kalau untuk masalah yang lain operasional hampir semua sama sih itu sih. Berarti untuk
mengatasi masalah misalnya kalau tapi berarti Nenek nggak ada masalah ya? Ya ada tetap memperbaiki pelayanan Iya. kita pastinya. Oh, iya. Kalau untuk supplier alhamdulillah enggak, karena juga udah ada supplier datang, kita juga ada tim sendiri untuk yang purchasing-nya, kita juga ada. Jadi memang di sini udah terbagi tim untuk baristanya ada, kemudian untuk yang selain kasir ya purchasing ada, untuk tim yang untuk yang di kitchen-nya juga ada. Bagaimana sih cara Kopi Prabu ini untuk mempromosikan produknya, Bu? Kalau itu kita lebih mengedepankan di secara online ya, karena apa, awal-awal satu kita punya kendala di sini adalah tempatnya masuk ke dalam, Iya. jauh Jauh dari iya jalan. jauh masuk ke dalam, jauh dan belum tahu tentang Kopi Prabu. Kita dulu punya cuman 3 orang aja, kita bahkan pernah sempet sehari itu cuma dapat 91.000. Kita buka 1 shift aja waktu itu. Ya alhamdulillah berkembangnya waktu, dan kita juga waktu itu kita adakan event ya, Instamit waktu itu. Jadi banyak dari kalangan muda, dari berbagai, ya kebanyakan memang Semarang, ada juga yang luar kota datang ke sini. Kita ada acara untuk foto juga di event Instamit itu, Bu. Jadi ada seminarnya juga di sini. Jadi dari situlah mulai mengenal, oh ini ada Kopi Prabu, oh ini ada ini. Kemudian kita juga membuka kerjasama dengan komunitas-komunitas yang kita kenal, komunitas mobil, kosmos, atau kalau belum menyebut nama ya, atau komunitas mobil yang lainnya. Kemudian kita juga dari komunitas-komunitas itu kan akhirnya banyak yang tahu kesini ya, Bu ya. Kemudian dari pelanggan itu aja juga yang dari rumah sakit sering bikin acara halal, dan kita juga buka untuk wedding, Bu. Nah dengan adanya wedding ini kan banyak tamu datang tuh, Bu ya, banyak tamu datang akhirnya kenal di sini tempat ini. Kemudian ada kita buka untuk yang mau foto prewed ya, itu juga kemudian ulang tahun ya, event-event seperti itulah, Bu. Ya alhamdulillahnya akhirnya banyak orang tahu Kopi Prabu dan tahu Kedaton, karena awal buka kafe ini adalah kita mensupport untuk penjualan rumah kita Kedaton di Kedaton. Cara promosinya ya banyak kan malah dari memang dunia digital, dunia online itu berpengaruh sangat sekali untuk kelangsungan bisnis ya, karena jangkauannya lebih luas ya, Bu ya, dunia maya. Untuk mengelola keuangannya sendiri itu Kopi Prabu bagaimana, Bu? Apakah ada ininya sendiri atau gimana? Kita ada staf sendiri untuk bagian keuangan. Kebetulan staf itu juga, staf kami di keuangan merangkap juga untuk selain yang di Kopi Prabu, karena perusahaan yang di bawahnya salah satunya Kopi Prabu juga mengelola lingkungan, jadi untuk handle semuanya keuangan gitu. Ada tersendiri, Bu, kalau enggak pusing nanti. Kita juga pakai sistem yang sistem kasir yang sekarang ya, Bu ya. Iya. Jadi situ udah masuk secara sistem akuntansinya udah ada semua, tinggal kita nyesuaiin pada awal kita proses untuk postingnya, kemudian perhitungan misalnya HPT-nya, persediaan dan yang lain udah masuk di situ. Jadi pakai sistem kita sih, sistem akuntansi. Kemudian itu alat-alat pembayarannya itu menggunakan digital itu juga. Iya, kita ada juga selain tunai, kita juga ada mesin edisi juga. Kita juga bisa untuk OVO, itu ada juga. Kita ngikuti, Bu, perkembangan yang terjadi saat ini. Apalagi selama musim pandemi orang nggak memegang uang. Iya. Jadi kebanyakan pakai mesin atau lewat OVO atau apa? Digital ya. Iya, digital money ya, Bu. Gitu. Apa sih, Bu, untuk kedepannya misalnya anak muda nih
sekarang misalnya ingin mengikuti kesuksesan dari Kopi Prabu sendiri, itu harus bagaimana supaya menjadi entrepreneur yang baik itu seperti apa? Kalau menurut saya itu satu, berdoa dulu, baru kita berusaha. Mungkin agak beda ya, berusaha dan berdoa ya Bu ya. Kalau kita berdoa dulu, karena apa? Dari kita berdoa itu kita diarahkan jalan mana sih yang harus kita kita pilih, iya. Kemudian kerja keras pasti. Kita nggak boleh hitung-hitungan waktu di situ. Dalam artian, saya kerjanya sekian jam aja. Iya. Lebih dari itu nggak mau. Teman-teman, ini juga saya samakan mindsetnya bahwa yang penting kamu di the best aja. Kamu nggak usah mikirin masalah jam, kamu nggak usah mikirin masalah gaji, kamu nggak usah mikirin yang lainnya. Pokoknya di the best hari ini. Nanti itu mengikuti semua. Di sini adalah sekolah, saya bilang gitu kan. Di sini adalah sekolah. Nanti di sini ambillah semua ilmunya yang di sini. Kalian masih muda, entah nanti kamu buka usaha sendiri, entah nanti bekerja di tempat lain dengan salary yang pastinya lebih, tapi di sini ada tempat belajar. Satu lagi, jangan pernah lupa baca Al-Quran. Mohon maaf karena kita di sini Muslim semua ya Bu ya. Dan itu wajib di tempat kami. Mungkin beda di tempat lain karena kita ada wajib ngaji di sini buat teman-teman juga. Di situ. Yang pastinya itu sih Bu, nggak boleh semangat ya. Semua kendala yang terjadi itu kita terima dan pasti sudah ada solusinya di situ. Mungkin agak ya masih sering sih kita ngomong gitu ke teman-teman bahwa yang kesulitan apapun yang terjadi ini, kalau kita ikhlas menerimanya, ikhlas menjalaninya, jalan itu sudah ada sebenarnya. Dan itu terbukti juga sih di sini juga ya Bu ya. Pada saat kita mikir, aduh gimana nih nanti gaji teman-teman, masa gaji separuh, masih THR gimana. Tapi nggak tahu, Allah sudah menunjukkan jalan bahwa di sini mereka dapatnya bahkan lebih gitu loh Bu. Itu yang di luar nalar kita pada saat kondisi seperti ini. Itu sih ya. Saya juga bingung kalau disuruh harus bagaimana, karena di sini kebanyakan berdoa. Kebanyakan ngaji teman-teman sebenarnya ya Bu. Iya Bu, karena apapun yang terjadi itu Allah kalau tidak meng-ACC itu nggak bakal terjadi. Bahkan kendala wabah pandemi ini juga, itu juga pasti sudah dapat persetujuan dari Allah. Nggak mungkin nggak terjadi kalau nggak dapat persetujuannya. Untuk masa pandemi ini Bu, protokol apa sih yang disiapkan dari Kopi Prabu sendiri? Yang pertama pasti kita ngikut yang sarannya kita sediakan teman-teman. Mungkin Ibu bisa lihat ya, tempat cuci tangan mungkin banyak di sini di depan ada, bahwa tamu yang masuk bahkan Gojek atau GoFood atau apa itu yang masuk ke wilayah perumahan itu harus berhenti cuci tangan dulu pakai sabun baru boleh masuk. Kemudian ada pengecekan suhu di security dan pintu masuk di kafe juga ada pengecekan suhu. Kemudian masker juga harus ini juga saya tempel tulisan. Iya, itu sih Bu. Ini juga kursi juga. Di sini kan kebetulan di dalam itu ruang AC Bu. Tapi selama pandemi ini saya buka semua biar sirkulasi udaranya juga lancar gitu. Mungkin itu ya Bu yang bisa saya sampaikan untuk masalah protokolernya. Terima kasih Bu atas wawancaranya. Sama-sama, Ibu. Semoga ini menjadi inspirasi untuk anak muda biar nanti kedepannya bisa menjadi entrepreneur yang sukses kedepannya. Terima kasih Ibu atas waktunya, ilmunya. Terima kasih kedatangannya ke sini. Iya.